الملك الحق المبين لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Langsung saja baca dulu Tuan Brite. Alhamdulillah acara yang kita nanti-nantikan sampai saatnya lambulinnya mantap berjalan dengan izin Allah. Dan baca dulu Tuan Brite malamnya dapat tema acara jih tema di puasa karena padi-padi urotu kita akan kita masuki dalam bulan Ramadan. Moga-moga kita Bandung tutup umur demi Allah pak puasanya dan puasa itu. Adapun yang ingin Bapak sampaikan yaitu pertanyaan untuk karena tetap pun kita nyonya sesi yang pertama adalah lebih materi di abad dan sesi yang kedua kesempatan kepada Gedeyan Bandung untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan kamu harap supaya pertanyaan yang urun kulit kamu tentang masalah puasa baik putra yang batil, putra yang anasah, putra yang gak ada pahala puasa yang ikut dengan puasa dengan tanya yang kamu harap bahkan karena lapari-pari urut ditanya kada damang bulan puasa kaya kan? Berarti mungkin nyoku oleh yang seperti kamu selaku penitia sangat berkemah karena untuk kalinya membawa acara jadi tenda berarti hanasi pasang ya ada berkemah bawah keadaan bu aman berwujud ya mungkin hanya nyokin depan lepas sampaikan lebaran kurung dan lebaran Tuhan kemah usikum binafsi bidakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada apa yang mulia kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa misbahil dhulam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Tuan hormati Tengku Imam Syekh Masjid serta para pengurus masjid yang dimuliakan Allah, Bapak Kecil Tengku Imam, Tuhapet, Tuhalapan, dan tokoh-tokoh masyarakat kampung Maneduno, juga kepada gure-gure kita bersama, para alim ulama, para masyayikh yang menjadi tumpuan dan rujukan kita di kampung Maneduno, juga kepada seluruh masyarakat kampung Maneduno, baik yang telah berhadir pada acara pengajian malam yang berbahagianya maupun yang tidak berhadir, dan teristimewa tentu saja kepada yang telah berhadir pada tempat yang berbahagianya. Sebagaimana yang barusan disampaikan oleh moderator bahwa secara khusus topik pengajian tanyo pada malam yang berbahagianya adalah seputar permasalahan puasa. Karena hanadru limang lahuroli tanyo akan tadamong dalam melaksanakan sabuk kewajiban, yakni melakukan puasa Ramadan. Jadi ada baiknya pada malam yang berbahagianya kita lakukan penyegaran kembali pemahaman dan pengetahuan katanya terkait dengan permasalahan puasa. Karena menyakato lagi mata pegah biasanya katanya akan berperingat. Namun berhubung permasalahan yang menyangkut dengan hukum terkait puasa terlalu luas, maka menyata sampaikan satu bagian tertentu akan merumpuk sampaikan bagian yang lain. Oleh karenanya lun pikir lun sampaikan mentang materi pengajian tanyo secara khusus dino menyangkut dengan hikmah-hikmah disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentu akan penjelasan sedikit banyaknya tentang hukum dan juga
tentang manfaat-manfaat dan rahasia-rahasia di balik pensyariatan puasa itu sendiri. Selanjutnya, selesai Tuan memberikan materi pengajian, ente silakan untuk sama-sama diskusi apabila yang menyangkut dengan hukum yang boleh ulang kaji kembali ataupun permasalahan lain yang nak hubungan dengan puasa yang nanti akan terkenakan wadah khusus. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandum ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah-hikmah yang jika ditanya tak artikan hikmahnya dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu manfaat yang kembali kepada ditanya hamba. Sebab hikmahnya adalah sisi kemaslahatan dalam setiap pensyariatan hukum. Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Bijaksana ketika mensyariatkan hukum ataupun ketentuan hukum kepada kitanya yang mengikat perilaku-perilaku kitanya, mengandung nilai kemaslahatan yang kembali kepada kitanya. Secara sederhana, kemaslahatan yang di dalam penetapan setiap hukum agama adalah manfaat yang kembali kepada hamba. Demikian juga dengan pensyariatan puasa ataupun diturunkannya kewajiban puasa, nyehina mengandung padung-padung hikmah atau manfaat-manfaat yang kembali kepada hamba dalam melaksanakan puasa atau di saat melaksanakan puasa. Pertama sekali, hikmah di balik pensyariatan puasa adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah pertama, dan juga ibadat-ibadat yang lain. Hikmah pertama adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tidak terhitung jumlahnya, cukup le. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada getanya hamba, bentuk nikmat yang diberi yaitu nikmat wahbi, nikmat yang kasbi. Nikmat yang wahbi maknanya adalah nikmat yang semata-mata pemberian Allah tanpa ditanya lagi. Hana talakaya nikmatnya kepada Allah, diberi kepada kita. Ada hana talakaya tapi diberi. Contoh, tompingan kita lang siuro semalam padung retuh ribego tak dari nafas, padung retuh ribego tak boleh nafas. Sapoh detik mentang Allah Subhanahu wa taala gepun nafas katanya, halpah tak tarik ataupun halpah tak berdebit, yang betul nafas tu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nikmat wahbi, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi tanya ada hana tinggal teku talake abe betul-betul nafas sampai gebi selama getanya mentang naumu. Yang contoh ni, bahkan dikatakan MGO kedehulikut dari sekolah lahir ketanya dunia kan, Allah Subhanahu wa taala sudah mencurahkan nikmat yang sifatnya wahbi, cukup ke? Tak kisah kedehulikut loh. Ketika ditanya berada dalam kandungan mak, nyurkalan kipan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan
nikmat kepada kita. Ketika kita berada di dalam kandungan mak, nyo hinofkan Allah Subhanahu wa taala kan beri nikmat kepada kita yang gile kita golong dia muka manusia di bawahnya. Gepegah di dalam nikah. Ketika bayi berada dalam kandungan, bayinya juga secara medis dan juga menjadi pemahaman bersama. Bayi di dalam kandungan ibunya, dia berada dalam balutan ari-ari. Mubalut dalam ari-ari yang bayi, janin. Kepulih Allah Subhanahu wa taala gebalut muka kita, tubuh kita di dalam ari-ari. Gepegah di dalam kitab Majalis Susaniyat agar begitu getiup roh getanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan mak terkejut awatnya takalan kondisi tempat yang menjadi kediaman getanya awatnya. Manusia dalam kandungan ibunya begitu sampai usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh gebetamang nyawang dalam tubuh kita awatnya karena usia berbulan dalam kandungan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala hana gebalut getanya dalam kandungan mak dengan hari-hari begitu gebetamang nyawang dalam tubuh getanya bantai kondisi tempat berada getanya nyo langsung getanya terkejut kaget. Cuma karena dalam balutan hari-hari uluannya dia hana maka terfikir niat saja itunya. Yang penting pun getanya hana kaget, hana terkejut. Yang tahu. Kemudian yang kedua, letak bayi di dalam kandungan ibunya. Letak bayi yang secara normal, muka bayinya gede berikut, gede arah rumah. Yang secara normal, karena situ yang kan normal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian? Dijawab oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka agar bayi dalam kandungan tidak tersakiti dengan bau makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Yang kedua, wajah kita kena warah hinan usus dalam perut manusia, ini itu usus. Jadi walaupun gede makanannya ditamang gede dalam usus, namun bisa saja makanannya tercium oleh janin yang berada di dalam kandungan. Maka untuk menghindari agar bayinya mencium bau makanan yang kadang-kadang kurang menyenangkan, kepedualah wajah bayinya gede berikut. So yang melakukan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Jadi mulai dalam kandungan. Kemudian Allah kata masa untuk lahir dunia, Allah Subhanahu wa taala getiak dalam hati urunsi kitanya perasaan sayang dan cinta kepada kitanya. Yang berakam yuk golong na anu yuk golong na anu ikannya hana gitu kipan bentuk rasa sayang kanu. Tetapi begitu kalahnya anu muncul rasa sayang kepada anu gele urunsi yang hana tatu pegah bandingan raya rasa sayangnya. Pada mulai ia tanya, begitu anak genyan kalahir dunia, siapa yang menitipkan rasa sayang dalam hati orang tua terhadap anak? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua begitu anak genyan lahir dunia mau berkorban apa saja. Urinam dalam masa dengan madem handenga ke meyana belum dengar. Demikian juga orang bentuk pengorbanan banyak lain. Yang inti
tingkat rasa sayang kepada anak yang lainnya luar biasa. So yang memberikan apanya mendung Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu untuk sampaikan bahwasanya begitulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh sebelum kita lahir pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kemudian awatnya kita nyokal lagi ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala beri juga nikmat yang cukup le yang handai tak hingga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ubena nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belakang oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya siapa saja putra mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang diperintah penggunaannya. Nah, secara umum tempat penggunaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan puasa. Oleh karenanya, yang pertama sekali hikmah diwajibkan puasa Ramadan adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa diwajibkan untuk menekan hawa nafsu ataupun mengendalikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kitanya memberi nafsu, juga memberi akal. Berbeda ditanya dengan malaikat, karena malaikat memberi akal. Berbeda ditanya dengan hewan. Kepada hewan Allah memberi nafsu akal. Ditanya manusia, memberi matu apa? Memberi akal dan memberi nafsu. Nah makhluk lain yang memberi akal itu, nah makhluk lain yang memberi nafsu itu. Kepada ditanya keperintahkan manusia, jika kamu mampu mengendalikan nafsu kamu, maka kamu akan naik kepada derajat yang tinggi setingkat dengan malaikat. Kan berarti kita nyuji ke malaikat, tetapi kita nyota kepada tingkat atau derajat yang sama lagi derajat malaikat. Kan mana aja kita nyuji ke malaikat? Tanya tak manusia. Pada makanya mampu le kita nyota kendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsunya mana liupo. Yang liu adalah mengendalikan dia agar nafsunya baik ditarik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang getam atau dilarang dalam agama. Tetapi jika manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia ini ketika dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan turun kepada derajat yang rendah setingkat dengan hewan. Karena maksud yang paling raya daripada puasa adalah untuk tak kendalikan hawa nafsu atau tak tekan hawa nafsu, tak giring nafsunya berada di bawah akal. Karenanya dalam puasa aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan ibadat lain, di mana aturan tersebut bertujuan untuk mengekang hawa nafsu seseorang. Dalam puasa kan, nah perkara-perkara yang dia membatalkan puasa, dan perkara yang membatalkan puasa
yang gak umum tertentu, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dari tubuh melalui memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka di dalam melalui lubang terbuka pada badan. Makan, minum, yang jelas. Pertama melalui mulut, melalui babah ke dalam perut. Pertama sesuatu dalam rongga badan melalui lubang terbuka pada badan. Makan, minum, kemudian hana mecih bahawa pertamanya dia ketrawa tu. Contoh pertama tajuk di kantun bat buku binatang menjuga-juga punyongnya ngapa juga punyongnya menyata pertama dalam punyong bertanya pro ke dia dalam mencapai satu organ tubuh yang kau kencok anggota dalam ino punyong yang dia betul puasa paguan betul puasa dikarenakan kata pertama sesuatu dalam rongga badan melalui lubang terbuka pada badan. Ya. Tak semprot sesuatu dalam babah tu oleh kuat. Karena macam prot, karena kan permasalahan perwainan. Tetapi permasalahan pertama sesuatu dalam rongga badan. Itu contoh. Bak tamano ini tengok. Tamano tujuan untuk kesegar. Untuk kesegar tu. Yang mana badan tu. Tamano perluatlah huruf yang segar badan. Bahawa tamanonya itamang ia melalui punyong tu bantakok uleka betul-betul menang. Yang berarti kaya tamang ia dalam. Yang manonya mano untuk kesegaran badan puasa tu batul. Yang hana batul badan manonya mano wajib. Tamano dulu umpamanya bahwa di malam Ramadan tak lakukan sesuatu yang mewajibkan katanya untuk menuju hana berupa mana yang dalam adang subuh mutamano tu adang subuh bahwa di tamanonya mutamang tu ia melalui punyong tu mutung-tung tak oleh yang menyo dino melalui buat wajib iaitu menuju yang baru kepumaan hana dia kebatul puasa. Yang mana sunat kita, mana sunat na beda pendapat ulama. Contoh, taman Jumaat, tanyo ragam. Hai wate dan jauh Jumaat taman Poi dengan dua belah. Mui taman tu iya, rak punyong tu atau tuha apa wate taman taman iya ino rabah tu kena urukung, tak tunyong tu urukung. Yang kita hukum, yang na beda pendapat ulama. Sebagian ulama menyatakan menyamano sunat tetap dia betul puasa bila itu iya. Tapi sebahagian ulama yang lain yang pegang han betul puasa tu jika itu iya dalam rongga ditanya gara-gara tamano sunat dikarenakan mano sunatnya mano yang dianjurkan di dalam agama. Jadi kan mencegah dan mentak. Umpamanya menyuruh ragam yang baik nak tanya untuk kumpul menang yang ialah kumpul kumpullah di dalam kitab itamang rongga itamang sesuatu benda umpamanya menyuruh ragam melalui lubang kemaluan itamang sesuatu batul puasa urinang juga demikian itamang sesuatu menyuruh urinang selain daripada lubang kemaluan juga melalui lubang puting susu. Memang tu dalam dia kebetul puasa karenanya antara terbuka pada badan. Jadi permasalahan yang ingin untuk sampaikan kan masalah di kita mengikuti perawat kan mana? Karena yang dianggap sesuatu yang dapat menyebabkan hawa nafsu katanya hana terkendali yang hinan melanggar dengan ketentuan kewajiban puasa.
Yang lain. Kemudian di samping dinawa nah perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga nah perkara-perkara yang dia kegadah pahala puasa. Maknanya puasa kita tetap sah karena tuntut hari kiamat. Namun pahala daripada berpuasa tersebut hana Wadai tanya Pak Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat, ya Allah, pahala puasa lupa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padena pahala puasa kalau kengka kah pegadah ini bawa teuro dengan puasa. Termasuk gadah pahala puasa gara-gara tak lakukan sesuatu yang di luar puasa dianggap yang mubah, boleh-boleh saja. Itu contoh. Karena yang dia kegadah pahala puasa yang pertama yaitu melakukan perbuatan haram. Tengah lagi tanya ada puasa tak perlu buat hari. Berapa puluh tahun buat hari. Yang paling raya pun hari tak perlu ni bagi kita yang puasa. Yang kan maksud yang duduk yaitu tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang. Jadi baik begini ni yo. Hai, tak puasa ni yo sembahyang tu dah tinggal. Dia dah fikir dia dah ada maksiat. Dia tak sengaja tak tinggal sembahyang, yang maksiat dosa raya. Makanya dia di dalam puasa, dia sengaja tak tinggal sembahyang, yang otomatis pahala puasa kita ni orangnya membacutkan. Karena kata purut hari yang dia tak tinggal secara sengaja, dia tinggalkan secara sengaja. Hana subuh waktu subuh. Ya, yang hana gebebankan hukum terhadap kitanya, dia memang tunggu wate itamam wate untuk semaya. Kemudian mupat, mana mupat tak pegah juga dengan sesuatu yang apabila pro berita yang bagi begini, dan yang tak pegahnya adalah sesuatu yang memangnya maknanya tadi orang datang sulit. Nah, yang kena yang keempat itu kan nah firauun dino gotnya purukun cara bijak berupa. Nah, tak duduk lagi dia tak pegang apa. Balewat burungnya dari jauh tak pegang. Kipat cara waktu kejap ikutnya. Singit tak padahal aspal tuntangnya tadi. Dia pasal kaya tu kau boleh mengatakannya. Yang tak pegahnya, tak pegang kan? Memang banyak keadaan iaitu bincang. Nya tak pegahnya, hana mensulit. Yang punya yang tu lupa. Nya tak pegah yang kita nyawa sesuatu yang hana apanya? Yang dua buah dosa, dosa mubah dan dosa mensulit. Jadi kan lupa pegahnya juga mensulit. Dosa kita dua macam, dosa mubah dan dosa mensulit. Berapa kita pegang selama jenawa urutnya miatro berita badi yaitu bunge gekurnya yaitu upat. Kemudian namimah yaitu mengadu domba. Tajak mak ponyo tak pegang ponyo tak pegang si A ikut gedor ponyo tajak mak si A tak pegang si B pegang gedor ponyo sehingga orang yang pakai itu gara-garanya sumpah palsu. Mana sumpah palsu, tak sumpah dia itu sesuatu yang hana hak untuk tak sumpah, yang kenyataan dia benar. Kemudian memandang kepada sesuatu yang diharapkan dalam agama, yang mandum dapat menghilangkan pahala puasa. Kan? Juga dapat menghilangkan pahala puasa didengar sesuatu yang hukum dasar ke andai kata tengah puasa boleh hukum di, namun karena tengah puasa hukum di makruh. Contoh
tak dengar nyanyian-nyanyian yang hana pakai musik. Nyanyian yang hana pakai musik dan nyanyian yang mengandung ajakan kepada hawa nafsu. Nyanyian-nyanyian biasa, nyanyian-nyanyian percintaan, mudah-mudahnya. Nyanyian-nyanyian yang biasa-biasa betul. Yang berturut hawa nafsu. Menyo di luar puasa dan hukum diubah boleh dengan catatan tidak ada musik. Tetapi menyo tengah tak puasa, tak dengar nyanyian tersebut, hukum di makruh gara-gara ada puasa. Yang hukum makruh min haisu puasa, makruh dari segi puasa. Melakukan sesuatu yang makruh dari segi puasa dapat membatalkan pahala puasa. Puasa besar, tapi pahala puasa kita nyawa ada. Juga memandang kepada sesuatu yang di luar puasa dibolehkan. Maknanya halu di luar puasa. Contoh, tanya kepada lukisan-lukisan yang dapat nyaman pikiran, yang dia ke represi mulai dua tadi. Di luar puasa, hukum ini mubah, boleh-boleh saja. Tetapi jika kita jawab tengah berpuasa, tanya katanya, hukum ini makruh. Makruh gara-gara puasa. Maka sesuatu yang sesuatu makruh dari segi puasa dilakukan saat berpuasa dapat menghilangkan pahala puasa. Pakat dia kepada pahala puasa menyatakan tak kalah sesuatu yang membuat jiwa kita jadi nyaman karena dianggap yang puturut hawa nafsu. Hanya sesuai puturut hawa nafsunya dengan tujuan pokok daripada puasa. Tujuan pokok daripada puasa yaitu menekan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Oh, ilong man tengah puasa menawar lupa bihwate kibatnya untuk pabihwate ay kibat pabihwate menawar. Jika orang tengah tadu adu pak tepi tak kumian itu pepuyang na pak tepi na. Pulale bro kibat yang saya tahu le menyotontonan utanyonya hana mengandung maksiat. Contoh tak nonton berita ke bawah tu. Tak usul tu informasi betul nonton hana pulai. Yang lagi penolok menyujuk kelale tu gara-garanya membuat jiwa utanyo tenang nyaman yang gak ada pahala puasa menyujuk kelale itu. Tapi yang hana juk kelale kebiasaan tak kita nyo. Ya, yang hana gak ada pahala puasa. Yang tontonan yang dibolehkan dalam agama. Tetapi jika tontonan tersebut yang dari segi agama juga sudah diharapkan, yang pasti gak ada pahala puasa. Contoh yang harum dari dalam agama tontonan. Tanonton orang kok. Tanonton orang. Uragam gunonton orang urinang bak layar televisi. Urinang gunonton orang uragam bak layar televisi. Umpamanya yang ada pahala puasa karena katakanlah kepada sesuatu yang lebih kalian. Oh tak pernah. Akhirnya gangguan takalan langsung. Sebab takalan ikut bak layar gangguan langsung. Yang kedua, karena pandangannya kadang-kadang lagi tanya bisa akan nikmati merasa mangan ada kalah karena dianggap dalam agama dia juga ada pahala puasa kata bu. Contoh lainnya, takalan berita-berita dino bak televisi yang isi beritanya adalah mengumpat orang lain atau menggunjing atau mengadu domba orang lain atau membuka-buka aib orang lain, itu juga menghilangkan pahala puasa. Nah acara-acara itu berarti kan acara yang buka-buka aib kau benar. Kena acara infotainment. Contoh, menjamun hotel bubut lu semacam kabar-kabari lah nak kira-kira hotel bubut lu. Dino hana perlu dipilih hana tukung. Benar. Yang contoh ni. Ini kan bagian buka-buka air kau benar. Buka air kau, upat kau benar. Yang menyongan yang tapi apa itu yang lalu puasa.
yang gada pahala puasa. Karena bernya bila lama. Getanya takalan berarti takalan apa yang getah lama. Ya benar. Kembali kepada permasalahan dasar kuno bahwasanya karena maksud dan tujuan pokok daripada puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, maka setiap perilaku yang bertentangan dengan tujuan pokok dari puasa yang kegadah pahala puasa. Menya perilakunya ditambah lagi dengan status jihad di samping ada pahala puasa juga katanya mendapatkan dosa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hikmah selanjutnya untuk banyak tak pegang dekat halaman tadi. Hikmah selanjutnya daripada berpuasa adalah untuk kesehatan, untuk memperoleh kesehatan. Nah, bahkan puasanya dapat menyebabkan seseorang jadi sehat karena dalam tubuh utanya nyona organ-organ yang membutuhkan istirahat. Istirahat daripada organ dalam katanya antara lain usus, yaitu anggota katanya berpuasa. Maka dengan sebab sirah-sirah dino di puasa, maka organ dalam daripada tubuh ini berupa istirahat dan akan menjadi bersih. Dengan sebab yang ke badan urutnya akan sehat. Karena menyeling kitanya selalu terpajuh makanan, bahkan dalam porsi yang yang sehat. Berpegang dalam sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, Al-Ma'idatu Baitud Da'i. Ma'idah sebagai urut ataupun usus sebagai urut yang adalah gudang penyakit, tempat hidup penyakit dan ususnya. Wal hilyatu ra'su kulli dawa. Sedangkan mengecilkan porsi makanan, hilyahnya maknanya diet. Mengecilkan porsi makanan itu adalah obat yang paling utama. Ya. Jadi menyelu terhadap makanan yang usus kitanya hanaga. Sedangkan mengecilkan porsi makanan yang pangulir seluruh umat dalam ungkapan tersebut. Yang ungkapan yang disampaikan oleh tabib-tabib awal, tabib-tabib jamun. Jadi dengan sebab kita nyoda puasa, tentu saja organ dalam dari tubuh kita karena untuk relaksasi, untuk istirahat, sehingga kembali kita orang puasa itu akan terdapatkan kesehatan. Kemudian nah cerita jamun penuh. Nah hadis Nabi Nafido Raja jamun Muqawqis. Sang Muqawqisnya adalah penguasa Mesir. Penguasa Mesir. Jadi kan menyejamunnya penguasa negara Farsi gekun dengan Kisra. Penguasa daerah negara Afrika atau Habsyah yang Sultan Najasyi, penguasa negara Eropa dino yang namanya yaitu Kaisar, sementara penguasa. Kemudian Mesir Muqawqis. Ya ini lu sampaikan pernah dikirim sebuah li Muqawqisnya bah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya li utusan daripada Raja Muqawqis Pak Nabi, gimana syariat yang memeleron yang menyangkut dengan kesehatan. Dijawab li Nabi ahwat tanya li utusan Raja Muqawqis, nahnu qaumun la naqulu illa anju'. Kami adalah kelompok yang tidak akan mengkonsumsi makanan kecuali sedang lapar. Wa idza akalna la namliku anfusana min at-ta'am. Dan apabila kami makan makanan,
tidak akan kami memberikan kepuasan kepada hawa nafsu kami. Yang benar dijawab Nabi. Artinya yang disampaikan Nabi apa? Kamonyo ajaran yang kamu anut mempajuh makanan di kamu ketika dia dan mepiuh pajuh makanan iuh golong pro. Makanya kan dalam adab-adab pajuh makanan yang gaduh dalam Islam lagi yang gak anjurkan katanya untuk pajuh makanan ohwate kadu dan tapiuh daripada pajuh makanan iuh golong pro yang sehat. Baik yang katanya golong itu dikata pajuh. Kemudian katro hantar piuh. Katro kan katanggung nantinya betul-betul sepatu sampai baru sembuh. Yang hanya sehat. Padahal yang diajarkan di dalam agama adalah pajuh makanan ohwate dua dan piuh daripada pajuh makanan segala gutanya pro dan porsinya hanya. Jadi dalam usus gutanya bagi supaya usus kepada makanan, supaya usus untuk untuk minuman, supaya usus untuk angin. Menyajino usus katanya yang jatah hidup angin juga dapat mau makanan dan dapat mau hana ruang untuk angin. Waktu hana ruang untuk angin, angin guna ulta, bagi angin guna ulta itu pengantungun. Ya betul. Yang kepengalan kita, hidup yang kita jauh juga. Menyalu kepada makanan lu tajuk lagi kita bagang tengun takkan karena menguap dari usus kita kepada ulta. Ya, maka hana sehat kondisi yang lainnya. Maka gila itu antara lain agar pahala puasa yang mampu kita nyawa. Tahin pun mawa teuro betapa pahalanya juga orang teuro puasa. Tertentu tapi pahala orang teuro puasa. Buka puasa dengan porsi makanan yang cukup yang juga dapat mengurangi pahala puasa kita karena hanya sesuai dengan tujuan pokok dari puasa. Karena tujuan pokok daripada puasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, hikmah ataupun manfaat daripada puasa untuk membentuk jiwa kitanya yang memiliki kepekaan sosial ni kita. Maknanya gara-gara ada puasa akan terbentuk jiwa kitanya yang kuat rasa iba kepada ulul kafir. Disebabkan orang ada puasa kitanya tak gerah, tak tunjuk guna gerah kita perasaan hotel dia dan gerah. Hotel lagi akan terbayang dalam pikiran katanya kita ke urut yang sigo baju makanan. Nah, yang kelima manfaat dari puasa ataupun hikmah yaitu melatih katanya untuk menjaga amanah. Terhadap katanya dibebankan dalam agama untuk menjaga amanah. Nah, ayat Al-Quran yang di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban manusia menjaga amanah. Puasa dapat membentuk manusia itu menjadi manusia yang amanah. Contoh, karena ahwate kita nyoda puasa, menyejino betul-betul tak puasa. Betul-betul tak puasa. Jun yang kata-kata buka puasa. Butanya nah makanan di samping yang mangan-mangan. Dan andai kata dino hana dan juga hana urang kalet. Awate hana urang kalet, butanya kabrak butanya juga kabrak gerak. Yang betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, walaupun gede hawa tetap tak betul han akan tak ada puasa. Jadi melatih itu untuk memiliki amanah. Karena amanah yang tengah tanggung kita yaitu takut berapa sampai azab maghrib.
sampai ia bertahu. Apakah dino gara-gara hana urang kalah katanya berlaku curang atau han berlaku curang? Punya memang han berlaku curang, tetap dapat tundro sampai berwata buka puasa, nyo sama dengan katanya kamu memiliki amanah. Nyo terbentuk amanah pada diri katanya akan juga mempengaruhi katanya akan berperilaku amanah pada permasalahan-permasalahan yang lain. Orang ditipek ligot si apa katanya. Nyo akibat amanah katanya ataupun hana. Ya, jadinya juga salah satu daripada faedah berpuasa. Berpuasa yang penting belum sampaikan karenanya hikmah-hikmah yang paling raya. Minta secara detail panjang lot. Maka lu rasanya penting lu sampaikan 5 buah hikmah saja untuk yang menyangkut dengan hukum yang perkaitannya silakan tanya atau perkara-perkara lain yang punya hubungan dengan topik dan judul kita pada malam yang berbahagianya. Untuk sementara lu tuan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Sama-sama bagi tanya dengan sanyo sepada dua kata materi yang geba di Abah katanya bersama. Dan untuk sesi yang selanjutnya Abah, pada pertanyaan yang tak terkumpul di bawah doa, langsung Gino, Umi dan Abi disimak. Yang pertama Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cerita sama. Nah pernah lu tuan dengar parosa siga tani puasa bisa untuk si bulan puasa. Mohon pencerahan Abah. Ya. Pertanyaan pertama tentang niat puasa untuk 1 bulan. Nyo menyodalam mazhab katanya mazhab Syafi'i ada niat si bulan bak malam pun puasa yang sah niatnya to untuk si uro pun sakai. Ulang terletak ni jelas. Menurut mazhab yang ditanya ikuti atau ditanya anut mazhab Syafi'i, niat malam pun untuk puasa si bulan yang sahih cuma untuk si uro sagai, yaitu uro pun. Temana lah kau tak dengar kesunatkan niat bak malam pun untuk si bulan. Betul. Yang kepegah lah kitab kan enam. Kesunatkan bagi kitanya urus mazhab Syafi'i dan niat bak malam pun untuk puasa si bulan. Siapa tahu malam-malam ke yang tua taniat bak uro yang tua taniat bak malam di dia lagi kitanya tak taklid tak ikut mazhab Maliki karena bak mazhab Maliki sah taniat bak malam pun untuk si bulan. Namun yang perlu catatan di sini, memang bak uro yang tua taniat malam, dia lagi tanya tak puasa juronya dengan taniat latih tak ikut mazhab Maliki, tapi juga harus lakukan puasa sesuai dengan aturan mazhab Maliki, bak uronya. Ya, menyedino aturan berpuasa dalam mazhab Maliki hana tak kuasai, hana mufuk, tak coba-coba akan terjerumus katanya
kepada praktek talfik yang gelarang dalam agama. Karena dalam permasalahan berpuasa antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki yang beda, perbedaan. Jadi dalam perkara berpuasa umpamanya, miuranya katanya tak puasa dasar mazhab Maliki berkaitan dengan berpuasa harus cocok antara mazhab Maliki dengan atas Syafi'i. Jadi kesimpulan di hukum secara normatif, secara dasar, sunat pak malam pun tanya mazhab Syafi'i tanya untuk si bulan agarnya dia terpuasa pak mazhab Maliki uro yang tua tanya pak malam ji. Tapi untuk lepas tak buat, lu merasa agak rumit, sulit bacut. Kecil kemungkinan lepas tak buat dikarenakan umumnya katanya hana tak kuasai perkara yang membatalkan puasa dalam mazhab Maliki. Jadi yang bukan kitab betul sunat, tapi cara tabubut untuk tabubutnya sulit untuk kita tabubut. Nah, kesimpulan di yang sah puasa itu yaitu kagak kurang pun saja walaupun tanya bak malam punnya untuk si bulan. Demikian. Selanjutnya apa? Bagaimana hukum keadilan subuh? Tu mentang jut dapat jauh sawu. Dua itu puatan pun puatan kedua. Jadi nyampe di kedua azan pun kipan hukum, azan kedua kipan hukum. Kerja benar? Nah, kipan apa? Menyiapkan pun yang azan untuk pukul yang dia tekan azan untuk tandai tamang pukul. Memang pak sebut daerah tertentu yang kamu ada dua azan, azan punnya yang kalau kita mengkubo, bawa teh kalau kita mengkubo, tak perlu makanan, anak pupuk berarti, karena kalau kita membuat teh untuk puasa, sedangkan azan kedua, yang azan orang teh kayak debit fajar, azan tandai kita mengkubo, yang anjir tak perlu makanan li, jadi azannya manteng na makanan lang babang katanya lang minitnya na juga yang ulay niya hana taulay ruh taut begitu ya kannya manteng ruh taut katu uronya mitanya hana sah puasa. Nah berarti niatan kedua hana yang pegang li ada kamalu ya kajilah selanjutnya. Bagaimana hukum puasa sidra urung inem yang menjelang berbuka puasa ka didebit Mohon penjelasan dia. Yang mana puasa untuk uronyan kagak hana sah kan. Jadi puasa untuk uronyan wajib utara. Ya benar. Hana cara. Hai walaupun kita kena buka karena ini kan baru sah puasa kan dari subuh sampai di azan maghrib bena terjadi sesuatu yang membatalkan. Menyebaurinang gino yang datang bulan walaupun menjelang buka puasa tetap puasa untuk uronyan ganyan hana kira hana sah terhitung untuk uronyan wajib kata ke ulua bulan Ramadan. Baik bagaimana untuk IPO tu nyo IPO tu Tuhan mungkin kira aja karena hajat namanya walaupun musiam. Maksud maknanya penghalang daripada sah puasa hajatna membacut dalam rentang waktu yang diwajibkan puasa mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Ya benar. Tadi wajib kata luar puasa. Demikian.
Keselanjutnya apa? Nyo berapa cut? Pakan mana wajib lah puasa han batal puasa, sedangkan mana sunat batal puasa. Tiga tu. Pakan mana wajib han batal puasa, sedangkan mana sunat batal puasa. Yang pertama ialah lupa, nyo dengar betul. Dua mana wajib ataupun mana sunat mendua hana betul puasa. Nya dia pun. Itu makanya lu perbaiki pertanyaan ini. Karena dia lagi yang pertanyaan, dia terbangun pikiran tanya dia tu pertanyaannya, kan? Berarti mana wajib pukul hana betul puasa, mana sunat betul puasa, sangat kemungkinan untuk betul. Jadi pertanyaan dia betul adalah pakan menyai tamang ia dalam orangga sebab wadah tamang wajib han batal puasa, menyai tamang ia dalam orangga tamang sunat batal puasa. Ya benar? Tak. Menyai pertanyaan benar. Karena dino mano wajibnya adalah sesuatu yang dibebankan dalam agama. Menyai tamano bertanya dosa. Jadi kita mau ia dino dalam orangga ditanya terjadi di gara-gara tak buat wajib, maka dimaafkan. Kita mau ia wajib tamano wajib timbul tamang ianya gara-gara perbuatan wajib, dimaafkan. Sedangkan menyai tamang ia pak mano sunat derajat buat sunatnya di bawah wajib tingkati. Makanya pendapat ulama yang menyatakan hana dimaafkan menyai tamang ia pak mano sunat. Tapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan dimaafkan. Lagi lu sampaikan buno, hinan na beda pendapat ulama. Jadi orang na beda pendapat ulama, nyokan hino kan jet ke rahmat bagi kita nyo. Ya jet ke rahmat bagi kita nyo hinan. Walaupun gelindu na kapok pendapat yang kuat, na kapok pendapat yang lemah. Tapi pendapat yang kuat hinan setahu ulo menyebab tamano sunat kita mau iya betul. Ya makanya bagi kita nyoraga umpamanya hati-hati menyebab tamano Jumat. Maknanya harus terjaga tu sampai hidupnya tamang iya. Ya mana? Sebab benar pendapat yang kuat. Demikian. Ya apa? Yang selanjutnya apa? Dalam puasa sunat ataupun wajib, di ketika niat dan terbisik dalam niat tersebut puasanya kegelendor dari ye. Dibandingku. Ya. Hotel tangin malam kan, na tergoda dalam pikiran tanya, nyo gelantor tadi menyai luar Ramadan itu, hai karena anak kewajiban, kan? Yang kipan hukum puasa kita nyo, menyai secara fikih bila menyai betul cara tak buat puasa sah, bila menyai betul cara tak buat lagi aturan. Tapi yang karena niat kita nyo kami syarikat. Yang dukun bertanya hana ikhlasnya. Jadi orang hana ikhlas, pahala yang terdapatkan juga hana penuh. Yang sama lagi nyawa jaju, sama lagi wate tamu sedekah lagi nyawa. Tamu sedekah tujuan katanya di samping untuk ibadat juga untuk mencari simpati. Yang mana kira-kira? Tekan nyola puasa tu kita nyo nalumo kalau di sero tak sedekah untuk buka puasa. Nyo contoh kan ke urang ino lu buka. Contoh ke daerah lu. Itu lah. Kami itu kan yang lumo je sabo, pakan lumo je sabo. Hai sedekah lah puasa. Karena langan telung kantong suara lu buat pemilihan umum betul. Kawatannya. Yang umpamanya yang nyelong karwa puang. Jadi yang pahala yang lu dapatkan yang hana sepenuhnya merumpuk karena hana ikhlas lillahi ta'ala sepenuhnya. Puasa besar. Demikian juga benar genian untuk dia.
Hai puasa Ramadan, tapi nak nanti. Hai sekaligus untuk dia tu. Demikian. Yang selanjutnya apa? Apabila kita membuang air besar di waktu pagi di bulan puasa, seakan rasanya tak bisa keluar dengan sepenuhnya. Habis apakah puasa kita sah? Jadi mana ya? Hotel kita nyo tak kata hajat buang air besar. Rasa jino habis hidup dia. Penting jino ube yang habis hidup dia nyan lagi kita nyo kata bersuci. Kenapa salah? Kecuali bagi orang yang kena ambil, orang yang kena ambil pun ngapa maaf. Orang yang kena ambil kan? Jadi gaknyan mak cakap nyo tak pegah kita hukum nyo kan tak pegah sesuatu yang urang etis. Orang kena ambil dubur genyan kau itu dia luar. Setiap buang air besar itu dia dubur luar. Nyo menyahana bantu culok menjaro udalam kawate selesai bersuci bro daripada ambil daripada buang air besar menyahana culok dan menjaro becut hai dia tamang kawate hai dia tamang dubur genyan luar dan tidak ada. Jadi selesai buang air besar kalau bersuci bro culok tu dengan jaro tu sampai jaro-jaro tamang dalam dubur ke dalam becut. Yang khusus untuk orang yang kena ambil ke pumaan karena baca puasa. Tak apa mungkin dia kena hajat puasa malam. Ya, bila pun lah kita punya anak hana tu tingkatnya enggak berat tanya oleh agama. Kita punya anak kita jawab. Kipan tanya kata hajat puasa malam. Kata hajatnya ni pokok ini pro wadah pro hal masa haji jangan pro kenoi ya benar. Jadi nala dua orang cek wadah orang yang pro perasaan untuk kata hajat memang pro wadah orang yang gaknya nak bermasalah dengan kesehatan lagi contoh saatnya nak ambil yang memang hai bertamang yang nak bantu juga menjaro gepumaah untuk orang yang kena penyakitnya. Demikian juga bagi orang yang gerasa hanabe selama dina ube yang kabehnya gerah yang menangkap bersuci hana masalahnya sah puasa. Selanjutnya apa? Ya sang pertanyaan yang menyangkut dengan Ramadan Nabi. Pakiban hukum ulung yang kerja wajib ngepek hasil gemuda. Baik. Pen yang gemutang le rodo urang ba urang lain, ban ka gemutang kami le urang yang mutang. Munya kami le itu hal yang dipergunakan sah. Karena kami le milik melalui mutang. Ya, cuma kalau tak bayar. Mungkin yang menjadi permasalahan ini Retno mungkin. Awate kata mutang bago dino tajak tu merantau yang benar ini menyertai hana didit dino le urung mutang untuk ketanya wajak merantau yang ketanya maksiat dengan sebab tajak merantau hana didit makanya kan dia ketanya wajak wajib umpamanya nah utang tu yang menyahana tak pegat pendekatan nyo hai rumah le urut payah lagi edit bayu le lagi edit bagusnya tapi the bahwa nyo hidup utang hana lu bayu le dan lu nak merantau sebab menyahana edit le urut yang putang untuk kita yang berangkat yang harus berangkatnya sehingga kekun kita urut yang maksiat bisafar urut yang maksiat bawa tay berangkat kan buatnya ke maksiat. Efek ini dalam perjalanan tanyo hanjir tak lakukan sembahyang jamak dan kasar.
yang kena efek. Adapun yang semata-mata gara-gara tamu-tamu tak wajib, ada masalah karena kami itu. Ya, jadi yang bermasalah mungkin segi itu urang putang katanya kadang hana rela dia katanya wajah takut-takut itu kan kadang-kadang hana tahu ataupun kipalah penyebab-penyebab lain yang tak benar-benar ini. Ya, tak pernah secara terus terang. Mahan dia ke maksiat bisa par katanya. Hana berlaku keringanan hukum selama katanya dalam perjalanan. Demikian lo rasa. Selanjutnya apa? Bagaimana jika seorang menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang tersebut? Yang kiban hukum di apa yang mulia? Menuduh orang lain dilakukan sesuatu yang hana dibuat oleh orang yang tak tuduh. Yang hana bukti ditanya yang tuduh dosa. Tanya yang tuduh yang dosa. Malah yang tak tuduh orang lain berzina, nyok gunang hak tuduh lo. Ditanya yang menjadi penuduh akan bercampur yang berlaku hukum Islam. Jadi kan hanjir di berkau ya katanya. Yang hana bukti hanjir. Malah kan nafas hukum yang pro tingkat li'an di dalam agama sirolako umpamanya dituduh berumah berzina umpamanya nyo hana bukti nyo bisa saja pro tingkat itu sampai li'an sampai itu dua harus pisah hancur sampai selama-lamanya lebih tinggi laut dari permasalahan tali saya ya benar. Melihat engkau harus selama-lamanya. Kan. Bagaimana hukum urung yang meninggai darah tuna wajib dah sembahyang? Urang yang meninggal karam lang kruang atau karam lang laut puna wajib dalam tak semayang wajib tumpu ya selama mayat kenyan lepas tak angkat ke udara mantap wajib tumpu oh tak apa lang laut puna pun tak semana lang kasih bulu tumpu tugas kita nyo golong lah ya tugas kita nyo golong lah tugas kita nyo urut tajihid mayat selama golong tajihid yang mencakupi semano pergapan semayang belum selesai tanggung jawab kita orang Yahudi. Malah dalam kitab entah dalam ianang kita ianang dong entah kitab lain nanti kalau sama surah ditulis mana disebut mayatnya tiro wali tiro ulia Allah dia ke semano doa ya kekah ataupun lagi tanya tahu sirowani dulu mayatnya dinokan semana oleh malaikat puai gugur semana mayatnya ke orang lain yang tahu hana gugur lah karena kewajiban terhadap manusia tetap mentajihkan mayat tersebut kepada manusia yang tahu masalah dino semana oleh malaikat karena orang meninggalnya orang keramat yang lain masalah hancur keukuran hukumnya Muyanya dipegang ke ukuran hukum mengantap tu. Dia kata yang lalu kepada ilmu kali komunikasi ke malaikat dua tu. Kalau relah dunia. Jadi jangan juga ukuran. Maka ukuran hukum dalam agamanya adalah standar pro ini. Ya benar. Secara lahir kata. Demikian. Selanjutnya nyo kau mak dan belum dengar juga hukum dalam agama Islam urung pakai ego kawan dalam kurung behel hukum pakai pukul ego behel pak ego nah nanti behel baca kan ikat betul oleh ilah kan jadi pakai behel pak ego yang tergantung tujuan untuk buang
punya tujuan untuk mempercantik diri. Dan katanya hana merasa tersakiti, bukan hana tersakiti katanya andai kata hana terpakai yang getam lah agama. Punya tujuan semata-mata mempercantik diri. Tapi menyojino katanya merasa tersakiti, walaupun tersakiti perasaan. Gara-gara itu kenapa? Pakai tu behelnya nyarapi karena awal itu benar. Sini ukul hanya ulikut ni. Pernah kira contoh. Pakai itu nyarapi karena dia ke gadah rasa percaya diri dengan mata berada dalam kawan ramai. Mesti kan tanya senyum tiga itu ke kawan ramai hendak tujuh itu yo. Yuk kau kira lagi yo kira hajat. Yang pakai itu behelnya sari yang dia. Ya, beliau merasa tersakiti walaupun tersakitinya perasaan. Namun beliau hanya merasa tersakiti bercuti, tok untuk mempercantik diri yang tidak dibolehkan dalam agama. Lagi yang saya tahu belum. Pulang menyanam barat yang lebih olah kebolehkan menyanam barat. Etikat hajat betul juga. Yang selanjutnya Abah, mungkin ada kaitan dengan pertanyaan yang kau ikut. Jika masuk air dalam telinga dalam puasa wajib, tak terbuka puasa. Kalau mandi sunat dalam puasa sunat, apakah puasa tersebut akan batal? Sama lagi puasa wajib tentang kita mengiya dalam rongga ditanya dari segi kita mengianya puak tamana wajib puak tamana sunat sama hukum. Jadi hanya beda kan antara puasa wajib dan puasa sunat karena penyebab-penyebab yang dapat membatalkan puasa terlalu sama antara puasa wajib dan puasa sunat, penyebabnya sama. Jadi kembali kepada mana sunat kuno. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, batal puasa tu orang kata kita mengiya gara-gara mano sunat. Walau pada puasa sunat sama. Dia pendapat kuat. Ya mungkin dua untuk tak Tengku menyona kebiasaan wadah kerja dan dengar orang bahas kejadian-kejadian kriminal dan horor. Tujuan ji nyak baik terlalu sengung nyak kiban hukum di Tengku. Menyona kebiasaan wadah tak kerja dan dengar orang bahas kejadian kriminal ataupun horor. Tujuan ji nyak baik terlalu sengung. Yang tang tengah ada puasa jadi kaitan kuno. Yang ukuran ji pulang pak kitanya ukuran ji. Maya gara-gara tak dengar beritanya atau tak dengar tanya dia ke meri senang mulai dilagi tak kala nak tulu kita. Ya. Yang sama hukum dia ke gadah pala puasa. Ya. Yang ada kata kuno. Cuma tak nonton televisi kan untuk mencari informasi dari tak berita. Ya, hai tak mereka kipan ka uronyo, pada kipan ka Rusia ke Ukraina itu menaik tengok kira-kira. Itu yang mencari berita, yang minta informasi hendak upunya. Dalam salah. Punya untuk gara-gara minta informasi, nanti rasa senang nyalain tadi. Karena penyebab awal yang dibolehkan. Apa yang duduknya ikutan, apa yang diikut kena. Yang terakhir apa? Pakipan hukum tak temepeng dengan jumlah sekian-sekian dan kalhur tak tanyang-tanyang baurut dan tajuk pengen kesenelebut ke panitia syiar Islam, contoh lagi dakwah dan lain-lain. Kewajiban tanya mengatakan cok penggok yang harus menjaga sampai batas waktu yang mungkin untuk terjaga, kata Bok.
Menyerok batas waktu yang haik terdengali. Nyan dia lagi tanya, tak cok penyan tak miliki ke tanya, tak cok ke tanya. Tapi dengan catatan dalam hati kita tanya, bajan-bajan merumpuk boy akan tak kembalikan. Maka andai kata lagi tanya, tak alihkan pen tersebut kepada panitia syiar agama umpamanya, yang jumlah pen yang berharga, tetap tanggung jawab kita nyo dia merumpuk boy payah dia pulang. Ubah kabeh buat dakwah acara dakwah payah dia pulang kita nyo. Karena kewajiban di harus kita nyo terjaga. Hanya nanti tak jauh untuk acara-acara keagamaan hanya. Oh tak bukan, hai acara keagamaan. Oh hanya je tanggung jawab amanah kan. Dia memang hai tak tanggung amanah kan, tak jauh pun kau. Itu urusan kau. Iya, penting kita tanya oleh. Ini lu pernah juga punya pengalaman lu. Siapa itu terteter penggok ke jalan kan? Ini halu cok, pakai tanggung jawab. Hai tanggung untuk urusan. Punya hukum lagi tak boleh tak tarik, tak pegat pengumuman mak pintu masjid. Ya benar. Yang tergantung jumlah. Ni jumlah raya kan. Harus pegat pengumumannya kan 3 pengumuman. Ya benar. Kemudian perubahan tingkat itu tajau atanya tak memiliki laju kita nyawat dengan catatan tak pukul natekat dalam hati untuk tak kembalikan begitu mesopoi. Lagi yang ketua yang hai tak urusan mana becok. Itu kok urusan kayo kok. Yang penting tanya kebat. Ya benar. Jadi ayo anda jawab itu kok dan bukan kami jangan jawab ketemu. Lagi ya. Demikianlah pengajian Tanyo pada malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada penyampaian tuan atau jawaban-jawaban tuan yang kurang cocok atau kadang kita yang keliru, nah nyo mohon untuk tak kurang tanya kembali bak ure karena saknya ulung jawabnya nubi yang tinggal ulung lagian. Bahkan saknya pula hana jawab hana pertanyaan yang rumit. Mina pertanyaan yang rumit kan jangan jawab. Habis itu kan kanak yang diurung don. Nyo meninggal di rong ikubah nyo, ikubah ne, ikubah. Yang pada saya tak kira perai no dengan tunggunya ini kan. Jangan jawab itu. Nyo kan yang simple betul nyo. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maka sebelum kita nyota berangkat tahu, tak baca doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri keberkatan kepada kita kemudian beri kesehatan dan beri kepada kita kita tumbuh bersama dalam bulan Ramadan, kita rumput ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan kathuran tayyiban bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudimuka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa wa min du'ain la yusma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.